Tiba kalau begitu dicabut, dia nomor 1 dapat. Coba. Dia mahasiswa baru. Gimana cara? Allah yang ngatur, ya mukallibal qulub. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Jadi kalau ingin nak jadi rektor ya, rajin sujud. Tidak perlu pergi ke dukun. Sujudnya nak tahu sih. Ya, itu dia. Karena malaikat ya ingin memuliakan Rasulullah. Soal, dan apa berkah Jumat dengan berjamaah? Ya, kenapa? Apa perbedaannya? Ya. Jawab, adapun perbedaan firqahnya bermula salat Jumat itu wajib berkaum-kaum. Daripada rakaat yang pertama, bermula sembahyang berjamaah itu tiada disyaratkan berkaum-kaum pada rakaat ya yang pertama. Maka Jumat itu tidak bisa dilakukan sholat berdua saja. Wajib berkaum-kaum. Berarti banyak. Kalau sholat berjamaah boleh satu imam, satu makmum, boleh. Oh, itu maksud saya. Iya, hati dia. Tapi sebab kau orang. Nah, jadi saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ini seorang ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Jumat wajib berkaum. Maka Imam Syafi'i minimal sah dilakukan Jumat minimal 40 orang. 40 orang dan 40 orang itu seandainya engkau uzur, ini bisa jadi imam, jadi makmum, jadi khatib. Uzur ini bisa pula sakit. Semuanya bisa yang 40 orang. Itu makanya musalah. Iya. Maka terciptalah di Indonesia ada masjid, ada musola. Musola tidak perlu salat Jumat di sana. Masjid wajib melaksanakan salat Jumat di sana. Itu kecerdasan ulama-ulama kita. Nah, enggak kan? Jadi kalau tak sampai di situ kan timbul masalah. Ini di musola kok ada salat Jumat? Rupanya di dalamnya ahli dan mencukupi satu kaum. Boleh. Tidak ada masalah. Nah, dan continue lagi ya. Lanjut ya. Kalau masjid yang banyak-banyak masjidnya apa cukup Ustaz? Dekat sini dah masjid. Cukup. Nah, cuma yang jadi masalah kualitas lagi. Apakah yang memenuhi masjid ini pandai semuanya, bisa semuanya seperti disyaratkan oleh Imam Syafi'i? 40 orang itu dia pandai semuanya. Ngerti dia syarat dan rukun tentang salat Jumat. Ini ada kadang mana tahu ya, dia sekampung, masjid melimpah. Salah khatib berkhutbah, tak tahu dia. Aneh aja dia. Lah. Nah, tak tahu. Nah, dia ada syarat khutbah tu ada, rukun khutbah tu ada. Ya. Apa dikatakan dan apa dikatakan pada solat berjamaah? Berjamaah itu sunatkah atau fardu? Solat jamaah itu wajib atau sunnah? Kan gitu Bu ya? Fardu itu kan jadi wajib. Solat berjamaah. Adapun solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun Jumat itu adalah fardu ain atas tiap laki-laki yang balik berakal. Bisa dibedakan Bu fardu kifayah dengan fardu ain? Fardu kifayah dilakukan oleh seorang, gugur kewajiban untuk semuanya. Maka ada kadang dia ikut jemaah nih, tidak ikut, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain sama dengan wajib menuntut ilmu, sama dengan wajib melaksanakan sholat, tidak bisa berwakil kepada siapapun.
Maka dalam kajian ini perbedaan muslim dan tidak muslim, dan imam disebut jumhur, berarti sepakat seluruh ulama hadis, sepakat seluruh ulama tafsir, laki-laki yang sehat tidak ada uzur untuk pelaksanaan salat Jumat, tidak salat Jumat berturut-turut 3 kali, maka dia fahuwa kafir, dia telah keluar dari Islam. Bukan kena hujan, bukan kena sakit, bukan kena jauh tidak dapat lagi dikejar, sampai 3 kali berturut-turut, maka dia telah kafir. Begitu dia. Nah, maka salat jemaah mudah ya. Maafnya cerita, hujan ada hari masuk uzur. Ada aja 2 orang dah sah tuh, sekampung dah dianggap ikut, tapi tak dapat fadilat jemaah. Tapi sah dilakukan jemaah. Kan ada hujan kadang, Bu. Hujan masuk uzur, Bu. Maka Jumat tidak bisa seperti itu, ya. Islam, ya, laki-laki setiap muslim yang balik dan berakal wajib. Berarti kalau dia tidak salat Jumat, mungkin belum balik. Yang kedua, kalau lah berumur 25 tahun tapi tidak juga salat, mungkin akal kena, ya. Tanda orang berakal tuh dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada yang ragu? Insyaallah. Itu dia. Apa kata kamu seorang yang soleh dan puasa sepanjang masa dan beramal pada tiap-tiap malam dengan tiada tidur, akan tetapi tiada solat berjamaah dan solat Jumat. Dia soleh, Bu, ya, rajin puasa, ya, sepanjang masa tiap hari dia puasa, Bu. Dan beramal tiap malam, solat wajib sunat tiap malam, solat tahajud tiap malam, bahkan tidak tidur. Tapi dia tidak mau solat jemaah, tidak pula solat Jumat. Gimana cara tu? Jawab, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya akan hal ini. Jadi pernah ditanyakan persoalan ini kepada Rasul, ya. Lalu begitu ditanya kepada Rasul, dengan demikian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul? Orang itu isi neraka. Isi neraka. Tapi kalau perempuan tidak apa-apa. Kalau perempuan Ustaz? Sabar dulu. Tidak masuk kan? Ini laki-laki yang soleh mah. Soleh tapi hidup tidak bermasyarakat, tidak solat jemaah, ya, puasa rajin, ya, solat malam rajin, tapi tidak pernah solat jemaah, tidak pernah solat Jumat. Kata Rasulullah, isi neraka. Namanya zok-zok namanya. Tidak berakal. Tidak berakal. Soal, apa hukum orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan tiada uzur? Nah, serta hampir masjid berjamaah, rumahnya dekat masjid, ini tidak uzur dah, tidak sakit dah, badan sehat, makan bertambuh, lolok bakaruh. Tapi tidak mau solat berjamaah, di rumah berarti juga tidak berjamaah. Nah, itu maksudnya, Bu. Ya, dok, kadang kan berjamaah, mungkin dia tidak solat berjamaah di masjid, di rumah berjamaah. Tidak di masjid, tidak juga di berjamaah.
Di musola juga tidak. Di rumah tidak juga berjamaah. Jawab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi yang menjawab. Tiada sekali-sekali diterima amalnya kena meringankan syarak. Itu kan aturan Allah. Syarak itu aturan Allah dan Rasul. Bermula berjamaah di dalam rumah, kan? Di dalam rumah berarti di masjid. Di dalam rumah itu tiada lepas daripada dosa fardu kifayah. Hanya tempat berjamaah seperti di masjid-masjid atau tempat sediakan tempat berjamaah sekira-kira berarti tidak di masjid, ada mungkin di hotel, Bu. Ada tempat berjamaah, ada di langgar ya berjamaah. Sekira-kira tiada malu orang masuk pada tempat itu lagi di tempat yang zahir agama Islam adanya. Berarti tidak harus di masjid, Bu, berjamaah. Boleh di hotel, boleh di kos, boleh di penginapan, boleh di rumah, boleh di tanah lapang. Tapi harus ada berjamaah. Makanya di Kampar dulu, Bu, hari ini udah hampir hilang. Kalau datang orang melamar anak kan itu ditanya, Allah bisa jadi imam? Bisa, Pak. Coba sholat subuh loh. Oh kan calon menantu kok, Bu. Sholat di depan calon mertua bisa serak kan tuh dia mana menggigil. Sholat 2 rakaat. Begitu selesai, ada mantap. Suruh yang si koma ya. Lah bisa jadi imam anaknya. Itu nya tidak ditanya ke rojo. Dulu seperti itu. Kampung kami begitu. Tapi kalau tidak pandai, tidak begitu doh. Belajar dulu ya. Saya bisa jadi imam. Saya masuk. Kini kan tidak ada di Manggar aja. Pada gaji. Itu tadi Pak Ustaz yang menjadi mengganjal mungkin dari pikiran saya ya. Sampailah sakit. Ini menceritakan hal pribadi saya. Mudah-mudahan bisa terbuka dan jalan keluarnya bisa Pak Ustaz. Suami saya kan kecelakaan, jadi dia dioperasi karena lutut tempurungnya ini pecah, sehingga dah berapa tahun nih tidaklah sholat berjemaah di masjid. Padahal dia ikut juga orang masjid lah gitu, ikut pengurusan apa segala, aktif sama kematian apa segala. Karena itu tidak bisa jalan. Nah sekarang kan dia fisiknya sehat, tidak ada penyakit apa-apa. Malah saya darah tinggi karena selalu berpikir. Kan pertama Pak Ustaz, kata Pak Ustaz kan kalau tidak bisa berjemaah kan kita bisa berjemaah. Saya nih orangnya Bisa di rumah. yang berjemaah, yang jadi imam aja kurang sehat. Apa bisa sehat? Kadang ada pikiran gitu. Apa bisa enggak saya berjemaah kan? Bisa, Bunda. Bisa, dia duduk gitu Pak Ustaz. Sudah itu pula kalau berjemaah dengan dia tuh, dia enggak mikirkan kita lama. Dia ada apa-apa, kita masih lambat sedikit lagi tuh. Itu saya kurang Pak, kalau berjemaah tuh ingat orang belakang, jangan cepat-cepat pula kata saya gitu. Sampailah kepada berapa tahun tidak pernah ke masjid kan, tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa apa. Jadi caranya kan ada kursi roda sekarang yang bisa pakai elektrik. Duduk dia jalan. Jadi Bang Haji cukup di atas kursi roda aja. Jadi kalau kita ada uzur, ambil posisi uzur, pakai kursi pula. Sampai saya agak melelehkan mata, air mata. Awak tak bisa solat Jumat pagi itu, ya Allah, rasanya gitu. Gimana saya bisa, mulut ni kan agak ramah lah dengan kan. Pas di kedai, Pak Ken solat Jumat tu bisa tak jemput bapak setiap Jumat? Bisa Bu, bisa. Ya itulah jadi akhir. Pertama dia tidak menerima. Jangan merepot-repotkan orang, kata dia gini. Karena
biasanya anak membawa, Ya. tapi anak tuh ditugaskan ke Dumai 2 minggu sekali, kadang enggak ada di tempat gitu. Akhirnya Banyak ladang berarti bagi bunda. Ladang amal. sampai sakit-sakit saya. Itulah saya Dia sakit. coba beli itu kursi roda tuh yang bisa jalan sendiri ya. Coba dulu. Nantilah, coba Emang nanti. kaki itu nggak bisa apa Ustaz Iya, patah. itu caranya. Enggak bisa ditekukkan gitu. Ya itulah jadi jemput Artinya Ustaz. halangan dari rumah ke masjid itu nggak bisa. Jadi zaman Rasulullah kan ada kisah yang si lumpuh. Sama dengan cerita. Rumah jauh dari Sebetulnya kalau masjid. udah dicabut mungkin insya Allah gitu ya bisa. Yang besi-besi ditanam itu kan pakai baut tuh, Bu. Dia takut itu pikirkan itu karena apa operasi itu aku tidak sadar kalau mau gimana. Sebab di operasi itu bunda, itu suntik itu wajib sampai ke tulang. Maka di punggung diambil. Itu namanya bius besar. Macam Gini karena suntik itu sakit itu sudah. Tapi apakah maksud berdosa tuh Ustaz kalau nak ke masjid Ustaz? Uzur namanya. Uzur. Masuk dapil uzur. Nggak termasuk kategori wajib lah gitu saya. Uzur itu bukan tidak wajib, hukum tetap wajib. Ya. Cuma ada namanya dalam kajian fikih itu ada usul fikih lagi. Kaidahnya apa? Al-musyaqqat at-tajlibut taisir. Kesulitan yang bersangatan, maka hukum yang berikutnya ada namanya rukhsah wal azimah. Dilakukanlah dispensasi. Kalau ibaratnya ada diskon. Itu dia. Itulah hukum Islam. Makanya jadi ustaz, dia wajib mengerti ilmu usul fikih. Jadi mubalik itu. Kalau tidak ngerti ilmu usul fikih, dia khawatirkan bisa mendatangkan mara bahaya kepada umat. Dia tidak mengerti mana yang musyaqqat, mana yang rukhsah, tidak paham. Harus. Jadi maka di pesantren itu wajib ilmu usul fikih itu belajar. Jadi bukan fikih saja, Bu. Dasar hukum fikih tadi. Dasar satu hukum berdiri. Itu namanya usul fikih. Tapi Ustaz, ibu ini kan tinggal berdua sama suami Ustaz ya. Kalau ekonomi makruh. Tapi maksud wajibnya gitu Ustaz, apakah kita nggak diwajibkan juga karena kita kan punya dana nih, ya dibayarlah orang untuk ngantar ke masjid Jumatan untuk khusus hari Jumat gitu Ustaz. Makanya tadi dibuat Ya. untuk berjamaah sunat fardu kifayah. Usahakan dia diganti antar. Fardu kifayah berarti sudah dilakukan oleh jemaah yang lain selesai. Ya. Nah, bagaimana yang Jumat ada uzurnya. Nah, jadi diakalkan waktu yang lumpuh di zaman Rasulullah SAW, dia lumpuh, tinggal jauh dari masjid. Rupanya siap mandi pagi itu diansur, dia terus berjalan. Jalan. Bahkan akhirnya dia yang dapat sab paling Allah. Allah. Siapa yang kuat itu? Iman. Iman ya. Betul, iman. Iman. Kembali ke iman Ustaz. Jadi ya. kalaulah iman, Gimana dia cara- bangga mati syahid. Bagaimana caranya? Dia senang mati dalam berjuang menuju Allah. Jadi dulu di waktu Covid, ibu ingat waktu Covid? Tidak boleh sholat berjamaah. Ini iman, Bu, contoh iman di kota Pekanbaru. Siapa dia? Ibu tahu Haji Radar? Yang punya sate Haji Radar. Nah, camat datang ke situ, Bu. Berarti ada Kapolsek. Kan gitu? Ya ada masjid di belakang kan Ustaz. Iya, Masjid Al Hidayah tuh. Apa kata camat? Dia dengan Kapolsek dan lain sebagainya. Banyak kan Kasih pengertian. di apa tuh, Bu? Tak boleh dah. Tak boleh Pak begini. Saya ingin mati di dalam masjid. Itu jawabannya. Kalau mau tembak saya. Tangkap saya. Saya ingin mati dalam masjid. Artinya kalau mati kena penyakit itu, matilah saya. Akhirnya apa? Seperti sholat Jumat di situ. Tempat lain kan tak boleh sholat betul. Tak boleh sholat Jumat. Masjid Hidayah bahkan tetap ceramah. Iman masalahnya ya. Kalau iman tentu kuat. Jadi mungkin untuk diri ibu lagi Ustaz, ibu kan tahu nih wajib katanya kan. Jadi ibu kayaknya udah termasuk kerja Allah juga dikerjakan. Kenapa demikian?
bapak nih kan nggak mau nih, tapi ibu nih dia selalu berpikir, akhirnya kolesterol tinggi, Ustaz. Nah, Kau sebetulnya Allah kan berpikir. kembali ke kita juga, Iya, Ustaz. itu makanya iman. Iya. Sebab iman Iya. tuh kemarin dibuat percaya untung baik, untung Iya. jahat dari Allah. Itu udah Allah yang buat. Iya. Aman kita. Allah memang benar. Tapi dia apa tuh? Tapi ibu Itulah selalu naik kolesterol. memaksakan diri harus ke masjid gitu. Nggak pula tidur malam, naiklah tensi. Karena kerja Allah dipikirkan. Waktu itu kan orang kan sibuk apa innalillah dalam WA kan sibuk. Kalau aku meninggal, kalau suami tinggal di mana? Awalnya memikirkan. Awalnya mikir kan itu kata saya kalau soal makanan mungkin hanya berapa persen lah naik, tapi karena pikiran inilah bikin penyakit. Serahkan ke Allah ya Ustaz ya. Itu kerja Allah. Yakin. Kan sebut iman itu adalah kajian usul Ludin. Nah, jadi iman itu percaya akan Allah, percaya akan malaikat. Nah, itu kemarin ya yakin Allah, yakin malaikat. Lalu yang terakhir setelah kiamat yakin untung baik, untung jahat datang dari Allah. Kalau tidak yakin datang dari Allah, stres lagi dah. Ya, Ibu kalau saya meninggal nanti Pak Adi sama siapa katanya gitu. Kerja Jadi kan Allah nggak bukan boleh, nggak boleh gitu. Sama-sama bukan. Tak bisa pergi ke kubur kan itu kan minta Ya, bantuan jangan. dengan orang. Allah. Kemarin tuh memang sakit betul, lemas, tidak ada tenaga, tidak ada apa. Sama dengan adik di bawah saya matinya dalam satu apa tuh tahun itu. Jadi mungkin aku lagi nih. Ya Allah. Jadi kesimpulan ini Ustaz ya, artinya mungkin hidup ini nggak perlu dipikirkan, serahkan ke Allah aja Ustaz ya. Sudah. Setelah pengajian Makanya kalau begini kita lah, dapat konten bahas ini. Iya. kajian ini, Nah. syukur dan bersyukur Iya. dan bersyukur. Sakit syukur, Nah. sehat syukur. Nah. Alhamdulillah semua. Iya. Maka dibuat Nah. jadilah tingkat arifibillah, di tingkat ahli hakikat dia kenal Allah, zat sifat dan af'al, kenal dirinya, zahir dan batin, sama ada suka dan duka, semuanya Allah. Apa? Bersama kesulitan. Kau tak masuk ke situ tuh lah. Zaman hari ini Bunda, kalau iman lemah, stres hidup. Iya, jangan pikir-pikir lagi. Itulah ya Allah. Udah deh tuh. Udah. Itu ya Ustaz, Ya. kapan kita meninggal, gimana? Jadi makanya tidak perlu kerja Allah Yang jangan pikir. dipikirkan gimana Maka aja dulu kalau kita dibilang sholat gitu. kerja PRT jangan ikut pula gitu kan. Kalau kita kalau bangun sholat tahajud ya bisa. Jadi kalau Allah berkehendak, belum ada penyakit di dunia ini sehebat diberikan ujian kepada Ayub alaihissalam. Cuman lidahnya aja yang apa ya? Tapi karena dia pol iman kepada Allah, dia tidak stres. Cukup dia bertanya, ya Allah, cukuplah beri lidahku bisa bertutur denganmu ya Allah. Udah, kau lah lulus dari ujianku. Lengkap. Jadi kun fayakun tuh Bu, melampaui kajian akal. Iya. Jangankan medis, akal dilampaui. Pakai tempurung, hilang jarak dalam tubuh Bu ya. Iya, iya, Bisa kalau yakin. utuh. Itu dia. Yakin. Bagaimana keyakinan? Dalam kitab yang lain ada nanti kisah yang yakin. Iya. Apa kisah yang yakin? Setiap ada air ada ikan. Ada air ada ikan. Sampai pada tingkat keyakinan. Ya, akhirnya diuji oleh gurunya. Betul, dah sampai kamu yakin? Ya. Pokok setiap ada air ada ikan. Ada air ada ikan. Itu cumanya Bu. Tapi sampai di level hakul yakinnya. Suatu hari berumah tangga dia. Tak ada lagi sambal. Ibaratnya kan dimasak. Jadi begitu kalau kita di Riau nih jam 10 kan sang istri mencari Dekat. pembekalan untuk dimasak. Kau dapat goreng ikan lah ibaratnya. Hatinya berkata minta ikan. Diambillah oleh istrinya jantung. Situ yang ada cuma di rumah itu lagi. Jantung.
Iya bang, iya. Nanti goreng ikan. Ya. Jadi mana ikannya? Tuh ikannya, jantung tuh. Iyalah. Akhirnya diambil jantung tuh bu. Tuh ada kelupasnya, kelupanya. Tahu kelupak bu? Ya, Kelupak tuh. Ya. Ambil, diisinya air. Isi air. Kan ada spesial itu bu, isi air. Ya. Diambil cari pancing. Di kamper ya ada pancing ikan pantau kecil. Diambilnya daun tali unui itu bu. Unui tahu unui bu? Pisang tuh diambil. Tali gitu. Ada tali kecil kayak tansi bu. Ya. Diikatlah apa itu mata pancing. Bismillah. Ikan tuh. Cuma besar-besar inilah besar pantau tuh. Udah capek istrinya membuang tai ikan tuh. Nah, cukup. Sebaskom dapat. Allahu Akbar. Mancing di dalam pelepah. Pelepah itu jantung pisang. Tapi begitu dimasak kok rasa beda rasanya ya. Tenyumlah suaminya. Kan ikan kan bentuknya ikan. Kok rasa jantung? Rupanya anak pisang tuh bu, Ya, ini ada yang gitu-gitu. kecil-kecil. Jadi ikan dia bu di mata karena diberikan Ya. apa? Inilah kun fayakun. Ikan. Ikan. Jadi ditengok anak itu tidak ada lagi. Udah berubah jadi ikan pantau semuanya. Nah, setiap keluar loh ikan terus tuh. Juga capek lah. Ikan pantau kecil-kecil buang tai. Coba bayangkan. Ini kisah-kisah Arif billah, para wali Allah. Banyak kadang tidak masuk di akal. Nah, itu dia, kisah wali Allah. Allah karim, jangan dipikirkan kerja Allah. Dah, turun kolesterolnya. Nah, kita ansur sedikit lagi ya. Ya, sampai Ustaz. Sampai orang soleh tadi ya. Dia soleh, rajin puasa sepanjang masa, beramal tiap malam, tidak tidur, Tidak tidur ya. tapi tidak sholat berjamaah Masjid dan tidak sholat Jumat. Jawabnya oleh Rasulullah, orang itu isi neraka. Soal apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat berjamaah tiada disebabkan uzur, rumahnya hampir dengan masjid untuk berjamaah, kan tadi beda uzur kan? Jawab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada sekali-sekali diterima amalnya karena meringankan syarak, hukum aturan Allah dan Rasul. Udah sampai itu tadi ya? Ya. Udah tadi. Udahlah. Berarti apa lagi? Apa kelakuan menyolatkan atau menyembahyangkan mayat? Adakah perbedaan mayat laki-laki dengan mayat perempuan? Kelakuan itu perbuatan ya. Jawab, ada hukum dalam kitab fikih, ada perbedaan. Adapun kepala mayat perempuan sebelah kanan imam, dan kepala mayat laki-laki itu sebelah kiri imam. Inilah perbedaan. Jadi ini pendapat ulama Arif billah beda ya. Kalau di dalam jumhur itu semua mayat kepalanya di kanan sini. Cuma berdiri imamnya berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki imamnya berdiri di posisi kepala atau badan? Tidak pernah nengok dah. Tidak pernah. Enggak, kami belakang. Oh, iya. Kami belakang. Suruhan tak tahu. Jadi kalau laki-laki posisi kita imam berdiri setentang dengan kepala. Kalau perempuan imam berdiri setentang badan. Nah, itu yang pasnya ya. Soal apa sebab
kepala mayat perempuan itu sebelah kanan imam dan kepala mayat laki-laki itu sebelah kiri imam? Ini dalam kajian Arif Billah. Jawab, adapun imam itu berdiri berbetulan pinggang pada mayat perempuan, jadilah tubuh mayat itu banyak sebelah kanan imam, yaitu mesti banyak pula kaul, banyak pula dosa mayat sebelah kanan imam. Dengan sebab itulah diharapkan akan limpahan pahala selama yang wajib, mudah-mudahan mengkefaratkan dosa mayat itu adanya. Itu alasan menurut pandangan Arif Billah. Nyo banyak dosa. Banyak dosa. Mudah-mudahan dengan ada itu bisa dapat keampunan. Adapun mayat laki-laki itu berdiri imam berbetulan di bahu mayat, yaitu panjang tubuh mayat itu di kanan imam, maka yaitu banyaklah dosa sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Karena panjang tubuhnya, dengan sebab itulah diharap akan limpahan pahala selama yang wajib, mudah-mudahan mengkeparatkan dosa mayat itu. Itulah sebab adanya. Jadi kalau posisi duduk sama dibuat posisi berdiri. Cuma ini tentang bahu dibuatnya kan, padahal kepala sama nih, bahu kepala sama tuh imam posisinya. Ini di pinggang atau di perut atau di badan, posisi badan. Sebenarnya itu untuk dosa katanya, mengkeparatkan dosa. Sebab kalau laki-laki, kalau perempuan kan berasal dari susuknya, Ya. maka mungkin itu dasar dibuat setentang perut. Mudah ya dapatnya. Tapi ada nggak itu ya di situ? Itulah. Makanya banyak sebenarnya. Ada nanti namanya hidayah. Ada pula kan kayak anak-anak tuh gitu kan kita baru tahu pula sekarang ya Bu, mau solat ini kan. Tuh anak-anak kita tuh mana ada belajar dia ini. Itu kadang-kadang dia bisa baca solat gitu ya kan. Nanti kan dia minta anak kita gitu kan. Jadi tapi imam. pandai enggak belajar apa belajar. Allah Karim. Ya. Nah, masuk ke hukum solat kanak-kanak lagi. Lanjut sikit lagi ya. Ya. Soal, apa hukumnya pada mayat kanak-kanak Yang belum dewasa. antara kafir dan Islam? Yakni perempuan ya, Islam duduk sama orang kafir, kemudian dapat anak antara keduanya, kemudian mati sebelum balik dan berakal. Hal adakah wajib disembayangkan atau tiada? Berarti ada nanti orang tuanya Bu. Ya. Kanak-kanak itu kan antara kafir dan Islam. Belum lagi tentu Islam, boleh saja kafir karena dia belum balik. Anak-anak kan belum bersunat bagai dia. Itu dia. Ha. Perempuan atau ya, perempuan Islam dia ya duduk sama orang kafir kemudian dapat anak antara. Berarti ada pula nanti kan ada hari ini Bu, banyak Bu, dia nikah suaminya Islam, istrinya tidak Islam, atau kebalikannya. Kan ada tuh nikah beda agama, itu dia dapat juga anak. Nah, gimana dia? Gimana caranya ya? Dan atau mati, berarti mati sebelum balik, belum berakal. Adakah wajib dia disolatkan atau tidak? Ayah. Nah, itu dia. Nah, ayahnya Islam, emaknya tidak Islam. Mati anaknya. Laki-laki atau perempuan? Dia belum balik lagi. Apakah anak ini Islam ni atau tidak? Wajib kan dia solatkan? Nah, itu dia. Jawab. Disolatkan itu wajib karena anak. Disembahyangkan atau disolatkan itu wajib karena anak zina itu mengambil bangsa kepada ibunya, dan lagi karena menguatkan agama Islam atas agama kafir adanya. Jadi anak sama seperti anak zina berarti hukumnya.
Berarti ibunya Islam, bapaknya kan tidak. Atau kebalikannya. Untuk menguatkan agama Islam, penghormatan, maka tetap dilakukan sholat. Maka sampai hari ini itu disolatkan. Kalau yang bunuh diri itu Ustaz? Bunuh diri kalau dalam Al-Quran surah At-Taubah 82 tidak wajib disolatkan. Coba buka surah At-Taubah. Taubah itu surat 9 82. Disolatkan juga. Nah itu hukum. Ustaz kami kemarin lari. Tidak mau dia mau disolatkan. Jadi yang lainnya Ayat berapa Ustaz? 82 kalau salah. hilang aja Ustaz dari masjid. Apa bunyi ayatnya? Kalau Al-Taubah 82, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan Oh. menangis. 82, 81, 80 tu ya. At-Taubah kalau salah tu. Tak 81 nya. 81-nya orang yang ditinggalkan dan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk diam meninggalkan Rasul. Ayat berikutnya 82, 92 ya. Lupa nih, Bang. Pokoknya tidak wajib disalatkan kalau di situ Al-Quran. 92 Dan tidak ada pula dosa bagi orang yang datang kepada Muhammad agar mereka memberi kendaraan. berapa? Pokoknya 82 surat Taubah surah Anfal itu berapa dia lupa Pak. Tapi ada ayat yang bicara tentang itu. 92 atau 82 itu. Orang yang apa tadi Ustaz? Orang yang mati bunuh diri. Oh, Sama dengan dihukum orang yang munafik kan. Wala tusallah, dan tidak wajib disolatkan. Nisa 29 tak ada. Bukan An-Nisa atau Taubah kalau tidak salah tu. Ya. 82, 84. 84 berapa bunyinya? Tidak beda ya dah. Tak itu dah. Pokok 82, tu surah At-Taubah surat berapa dia? Nantilah ingat nanti dia kadang-kadang Karena sedang Ustaz. heng-heng tanggung pula dia. Warman semua. Iya. Mana dinamai perhiasan pada orang laki-laki? Perhiasan pada orang lelaki. Jawab. Perhiasan. Perhiasan pada orang lelaki yaitu 3 perhiasan. 3 perhiasan pada orang lelaki. Pertama, ilmu. Ilmu itu perhiasan. 2, kuat mendirikan hukum. Itu perhiasan. Ya. Kok lain? Ilmu dan kuat mendirikan hukum. Salah. Ya. Pertama ada ilmu dan kuat mendirikan hukum. Itu perhiasan. Perhiasan bagi laki-laki. Kedua, memurahkan hartanya kepada manusia serta tiada ingat akan dia. Jadi dia dermawan. Itu maksudnya. Perhiasan pada laki-laki. Iya, satu adalah ada ilmu dan kuat mendirikan hukumnya. Maka disebut adil ya, atau bijaksana. Ada ilmu dan kuat mendirikan hukumnya. Jadi ndak bola bambu dia, Bu. Ndak topik di mata dipicangkan, topik di dada dibusungkan, tidak. Itu dia yang perhiasan bagi laki-laki. Ada ilmu dan kuat mendirikan. Kedua, memurahkan hartanya kepada manusia serta tiada ingat akan dia. Berarti laki-laki dermawan, suka bersedekah, suka membantu orang dan tidak berharap balas jasa. Itu dia. Ketiga, laki-laki yang perhiasan laki-laki itu adalah
sangat berusaha pada segala pekerjaan yang memberi manfaat. Dia pekerja keras, ya, dan bekerja bukan untuk dirinya, tapi manfaat. Ada unsur manfaat bagi, manfaat pada dirinya, manfaat pada orang lain, manfaat pada keluarganya. Pekerja keras. Itulah perhiasan lelaki. Kalau dapet macam itu yang cak betul hidup dia. Jarang Pak Ustaz. 3 dia. 3. Tapi Ndak anak awak laki-laki, anak awak dapet macam itu laki-laki. Itu caranya. Cukup sampai situ dulu Bunda. Tak apa dah ya. Dia berputar-putar loh. Jangan dicatat Eh, nama lain ini. kita ya Bu. Halaman. Ini kan Perhiasan laki-laki. Nak di bukunya ada Laki-laki. di sini beda. Ya. Cerita. Perhiasan. Salah buku. Jadi 3 titik terakhirnya Bukan ini ya. ada ilmu dan menegakkan hukumnya. Kedua, dermawan. Ketiga, pekerja keras untuk yang bermanfaat. Itu kata kunci ya. Mungkin sampai di situ dulu Bunda. Ini jauh pula ke Sail mah kami. Oh, Sail nanti tuh tempatnya. Di Sail tuh